bisa bersaksi loh. Karena begini Bapak Ibu, kalau WL saja masih latihan sebelum tampil, kalau singer saja latihan, kalau pemain musik itu latihan, kalau pembawa firman itu pasti mempersiapkan khotbah. Bapak Ibu mengambil waktu di mimbar, persiapkan waktu. Karena engkau sedang menjadi corong Tuhan. Bagi saya tadi semua memberkati saudara ya, jadi jangan anggap ini sebagai pesan yang terkesan mungkin hajaran. Tidak sama sekali saudara. Mumpung tadi kesaksiannya bagus semua, timingnya pas, durasinya baik saudara. Tapi saya mau bilang, saudara yang berdiri bersaksi itu saudara berdiri di mimbar Tuhan. Kalau kami hamba-hamba Tuhan mempersiapkan diri kami untuk bersaksi, selayaknya saudara bersaksi dalam persiapan dan dalam kekudusan Tuhan. Sehingga kesaksian kita nggak curhat saudara. Kesaksian kita nggak curcol, kesaksian kita tidak menurunkan derajat hadirat Tuhan. Karena kalau sampai itu yang terjadi saudara, lebih baik jangan bersaksi. Sekali lagi ini tidak sama sekali diarahkan kepada siapapun yang tadi bersaksi, karena tadi bagus saudara. Saya mau bilang ini karena contohnya tadi baik-baik, supaya saudara enak dengarnya. Karena kalau tadi ada contoh yang kurang baik, pasti nggak enak didengar ya saudara ya. Ini Pak Ivan nembak siapa? Enggak saudara. Karena puji Tuhan tadi baik-baik semua. Dan oleh karena itu Pak Gembala saya menitipkan kepada para WL, juga sekretariat sudah umumkan, khususnya untuk hari Minggu saudara. Kalau mau bersaksi di hari Minggu saudara, jangan mendadak. Beritahukanlah kepada WL hari Sabtu atau setidaknya Minggu pagi sebelum mulai ibadah saudara, supaya WL juga bisa mendoakan dan bisa memuji. Karena WL bertanggung jawab menjaga hadirat Tuhan. WL bertanggung jawab menjaga atmosfer saudara penyembahan. Kalau sampai dia biarkan gerbang terbuka, celah terbuka saudara, apalagi kesaksian itu bukan dari Tuhan, maka benih yang ditaburkan akan sangat susah dicabut saudara, karena mendengarkan seluruh jemaat. Sehingga kalau hari Minggu kita memang agak sedikit lebih hati-hati, karena yang hadir tidak semua dewasa rohani saudara. Jemaat dari mulai yang baru bertobat sampai yang sudah ikut Tuhan puluhan tahun saudara, sudah kenal Tuhan dan tidak mungkin tergoyangkan, semua ikut. Jadi kita harus hati-hati di hari Minggu. Tapi di hari Kamis saudara bebas bersaksi, selama saudara menghormati Tuhan, menjaga hadirat Tuhan. Gunakan Kamis untuk lebih banyak bersaksi saudara, itu baik. Hari Minggu kalau saudara kesaksian, ini himbauan kami, persiapkanlah dengan baik. Pastikan saudara akan lakukan sesuatu sesuai kehendak Tuhan. Ada amin saudara ya? Dan titipan saya buat para WL, karena ini juga kita semua pelayan Tuhan saudara, kita semua yang melayani juga kita juga ya saudara ya. Saya mau bilang, jaga pintu gerbang bait Allah. Bukan cuma jaga secara fisik saudara, supaya tidak ada pencurian, tidak ada apapun yang kita nggak suka, tapi juga jaga gerbang bait suci di alam roh. Karena itu yang kami dapatkan di awal tahun saudara, untuk waspada. Kalau ada kegerakan, pasti ada yang namanya juga yang menghentikan kegerakan. Jadi kita mau waspada dalam itu. Puji nama Tuhan saudara. Saya tahu saya mulai dengan sangat serius, tapi ini perlu disampaikan karena Bapak Ibu juga adalah pelayan Tuhan yang sudah porsinya untuk mendapatkan itu. Firman Tuhan pada malam hari ini saudara, saya akan coba cepat karena saya tahu waktu sudah berjalan terus. Temanya adalah mengatasi kesuaman. Mengatasi kesuaman. Nggak tahu kenapa saudara, di awal tahun ini saya sambil sekedar sharing dan ngobrol saudara ya. Dalam doa kami, dalam perenungan kami, ada hawa kesuaman yang ditiupkan. Ada hawa kebekuan saudara. Dan memang di awal tahun kan biasa kan ya, orang harus menyemangati diri ya. Mau di kerjaan, mau di pelayanan, dari libur panjang atau mungkin dari habis healing lama-lama, sekarang balik lagi untuk kerja, pelayanan. Seringkali saudara, itu kita mengalami yang namanya kesuaman. Apalagi di awal tahun juga secara atmosfer, cuaca juga hujan, dingin. Jadi fisik mendukung yang di roh saudara. Seperti ada hawa kesuaman saudara. Seperti ada kebekuan dalam hati kita, meskipun kita tetap tanda kutip di luar gereja, pelayanan. Ini sangat penting Bapak Ibu untuk kita atasi. Karena ini yang diberikan sebagai peringatan oleh Tuhan untuk jemaat-jemaat di akhir zaman. Dari 7 jemaat di Wahyu saudara, kesuaman ini menjadi tema besar yang menyerang banyak gereja-gereja dan jemaat-jemaat di kitab Wahyu. Setidaknya yang secara gamblang Tuhan hardik ada 2. Pertama Laodikia, Tuhan bilang kamu suam-suam suku. Suam-suam kuku. Yang kedua jemaat Efesus, yang Tuhan bilang meninggalkan cinta yang mula. Sehingga kita perlu pahami saudara, dan ini mungkin saudara jarang dengar, tapi saya mohon juga diuji saudara, karena ini saya baru dapatkan bahan ini hari ini saudara.
Saya nggak pernah akan bilang dua hal ini sebelum hari ini. Karena baru tadi pagi saya berdoa tadi siang, dan Tuhan bilang kepada saya begini. Nah hari ini sih, mungkin dari kemarin dalam doa saya saudara udah tahu juga, tapi ada dua jenis kesuaman di Alkitab, saudara. Ada dua jenis suam di Alkitab. Yang pertama adalah kesuaman karena kejatuhan atau dosa manusia. Nah ini yang Tuhan warning di kitab Wahyu, para pelayan Tuhan, hati-hati. Engkau bisa dengan sangat excellent, sangat powerful dalam pelayanan seperti jemaat di Efesus, tapi sudah jatuh sangat dalam kata Tuhan karena meninggalkan kasih mula. Atau seperti jemaat Laodikia, saudara. Kelihatannya semua oke dari luar, tapi Tuhan bilang rasanya mau aku muntahkan karena kamu tidak dingin dan tidak panas. Nah ini adalah kesuaman karena kejatuhan manusia, saudara. Karena kemunduran kita, karena kita mulai nyaman dengan apa yang kita alami, sehingga kita nggak lagi merindukan dan menginginkan Tuhan. Tapi ada jenis kesuaman yang kedua, saudara, dan ini jarang dibahas. Kesuaman atas kehendak Tuhan. Waduh, kok bisa Pak Yas? Tuhan memperluaskan, bahkan melakukan sesuatu yang membuat kita seperti suam, saudara. Tapi ini Tuhan lakukan, saudara. Dan sangat berbeda dari kesuaman jenis pertama. Kesuaman yang kedua ini, saudara, adalah atas kehendak Tuhan. Contohnya apa? Elia di Gunung Karmel, kita akan belajar nanti, saudara. Tapi saya mau bilang, saudara, di awal tahun hati-hati dengan kesuaman. Mungkin ada dari kita yang dikategori satu. Saudara, saat kita mau berbalik kepada Tuhan. Dan kalau saudara mengalami yang kategori dua, bersiap. Karena ada hal yang luar biasa yang mau Tuhan kerjakan. Kita akan belajar yang pertama dulu, saudara. Bagaimana mengatasi kesuaman karena keakibat manusia. Kemunduran dan kejatuhan manusia, saudara. Kita buka Wahyu pasal 3. Ayat yang ke-15 sampai ayat yang ke-19, saya akan bacakan buat saudara. Dikatakan di sana, Aku tahu segala pekerjaanmu, wahai jemaat Laodikia, engkau tidak dingin dan tidak panas. Alangkah baiknya jika engkau dingin atau panas. Jadi karena engkau suam-suam kuku dan tidak dingin atau panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Dikatakan bukan mereka yang mundur dari Tuhan, saudara. Tuhan yang muntahkan. Itu berbeda loh, saudara. Ada orang meninggalkan Tuhan, mungkin kecewa, mungkin bisa pergi. Tapi ada orang yang memang Tuhan yang muntahkan. Kenapa bisa terjadi, saudara? Ayat 17 kita mau sama-sama perhatikan. Ini penyebabnya, saudara. Kesuaman terjadi karena ayat 17. Karena engkau berkata, wahai jemaat Laodikia, aku kaya dan aku telah memperkayakan diri dan aku tidak kekurangan apa-apa. Penyebab kesuaman, saudara, yang pertama adalah saat jemaat Laodikia berkata dalam hatinya, aku sudah kaya dan aku telah memperkaya diri dan aku tidak kekurangan apa-apa. Ini artinya apa, saudara? Sombong ya. Ini artinya nggak lagi lapar. Sudah ada semua, Tuhan. Ini artinya orang yang sudah tenggelam dalam kenyamanan. Udah kaya kok. Oh, saya udah biasa tampil kok. Saya udah semua lagu saya hafal gitu. Mau kunci apa juga saya tahu. Oh, disuruh mengambil bagian mengajar sekolah minggu. Itu mah saya udah biasa. Saya dari PS Ivan kecil, saya gurunya gitu. Saya guru sekolah minggunya PS Ivan. Sudah kaya, saudara. Merasa kaya pengalaman, kaya dengan sumber daya, dan gak lagi butuh sentuhan Tuhan yang baru. Gak lagi butuh api Tuhan yang baru. Saudara, saat saudara merasa sudah mulai kaya, saudara mulai suam. Maka firman Tuhan berkata, berbahagialah mereka yang miskin di hadapan Allah, gak kaya, karena mereka punya kerajaan surga. Tetap miskin di hadapan Tuhan, tetap lapar, saudara. Meskipun kau mungkin melakukan yang itu aja, kau pikir kau sudah tahu segala yang kau lakukan, saudara. Mau dalam pekerjaan, mau dalam keluarga. Tapi kalau kita mulai merasa gak lagi butuh Tuhan, merasa rutinitas dan kebiasaan sudah akan berjalan tanpa ada jamahan Tuhan sekalipun, saudara mulai semua. Ini yang pertama, saudara. Kenyamanan, kekayaan, artinya
nggak ada kelaparan. Yang kedua, saudara, yang tidak kalah pentingnya, penyebab orang bisa menjadi suam itu di ayat 17 juga, saudara ya. Nomor 2, saya tulis nomor 2 itu di Alkitab saudara nggak ada nomor 2 ya, saya labelin sendiri, saudara. Dikatakan karena engkau tidak tahu bahwa engkau melarat dan malang, miskin, buta, dan ini bahayanya kesuaman, saudara. Saya mau bilang sama saudara, ini bahayanya kenapa suam itu penyakit yang bahaya dalam gereja Tuhan. Karena orang yang suam-suam kuku biasanya nggak tahu dia suam-suam. Engkau tidak tahu. Ini bahayanya, saudara. Sama seperti penyakit kanker, Ibu Gembala meninggal karena kanker, saudara. Penyakit yang membunuh banyak orang dan seringkali ketahuan udah stadium 3, stadium 4, saudara. Karena orang yang suam kuku jarang yang tahu, saudara. Bahkan dikatakan engkau tidak tahu, kecuali Roh Kudus bukakan atau melalui hamba Tuhan atau melalui pernyataan Tuhan dalam berbagai bentuk, saudara. Ini bahayanya kesuaman, saudara. Kita nggak sadar bahwa kita mulai meninggalkan kasih yang mula. Ini 2 penyebab. Dan oleh karena Tuhan bilang, saudara, di ayat 18, maka aku menasihatkan engkau jemaat Laodikia, supaya engkau membeli daripadaku emas yang telah dimurnikan dalam api. Kalau saudara hari ini merasa seperti jemaat Laodikia, saudara, nasihat firman Tuhan, belilah emas yang telah dimurnikan dalam api. Artinya apa, saudara? Firman Tuhan bilang, bisa jadi emas kalau lewat api aja. Nggak ada emas yang terbentuk jadi emas murni, saudara, kalau nggak melalui perapian. Di awal tahun, saudara, mari berdoa sekali lagi, Tuhan bakarkan. Kita semua mau jadi emas, saudara. Firman Tuhan bilang, aku timbul seperti emas. Kita semua berkata, amin. Tapi firman Tuhan bilang, emas hanya timbul melalui perapian. Makanya firman Tuhan bilang, berbahagialah kamu apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Nah, itu api pencobaan, saudara. Itu membantu kita, memurnikan kita, saudara. Tapi jarang orang berdoa, Tuhan, berikan aku api itu sehingga aku timbul seperti emas. Makanya Paulus bilang pencobaan itu berkat, saudara. Bukan berarti kita mencari-cari pencobaan, itu lainnya, saudara ya. Itu salah. Tapi kalau pencobaan karena memang Tuhan berkehendak, Tuhan yang mandatkan, maka saya mau bilang, saudara, bersyukur. Engkau sedang dibakar Tuhan nanti. Karena emas hanya timbul melalui api, saudara. Sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau. Ini sudah next. Balik lagi tadi ke Laodikia, halaman sebelumnya. Barang siapa ku kasihi, ia ku tegur dan ku ajar. Sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. Sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. Ini pun Tuhan ulangi, saudara. Perkataan yang sama kepada jemaat di Efesus. Kita baca next. Namun demikian kata Tuhan, aku mencela engkau karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Nah, ini kata-kata yang sama, saudara. Bertobatlah. Tadi kan kepada jemaat Laodikia Tuhan bilang, relakan hatimu dan bertobatlah. Rendahkan hati. Di awal tahun sama-sama, saudara, mau yang berdiri di mimbar, mau berdiri yang di atas, di belakang kita semua mau jemaat Tuhan, rendahkan hati, saudara. Karena orang yang rendah hati baru bisa bertobat. Kalau orang tinggi hati tidak mungkin bisa bertobat. Sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh, bertobatlah. Dan ini solusinya, saudara. Dari tadi kita ngomongin kan penyebabnya ya, kenapa orang bisa suam. Karena tadi merasa kaya, tanda kutip kaya, saudara. Kedua merasa karena tidak tahu. Tapi solusinya apa? Ini, saudara. Lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Mungkin contoh yang saya bisa pakai, khususnya ini buat yang sudah menikah, saudara, yang muda-muda, jangan terlalu berimajinasi ya Bapak Ibu ya. Tapi mungkin ya contoh yang paling gampang buat kita pahami adalah suami istri, saudara. Betapa mudahnya setelah sekian tahun kasih itu jadi dingin, saudara ya. Ada amin? Jangan diaminkan, saudara. Tapi saya tahu, saudara tahu maksud saya.
Saudara, di awal pernikahan apa sih yang saudara lakukan? Ya, mau ada duit, nggak ada duit pasti bulan madu, saudara. Meskipun di pondok mertua indah, PRI, tetap pasti bulan madu kan? Ada keintiman, masuk dalam mahligai cinta, romantis, ada kemesraan, ada kegairahan, pasangan baru, pengantin baru, saudara. Ada kesatuan, pokoknya semua sepakat. Kita nggak berantem, sepakat aja pokoknya. Mau beda pendapat, ya itu hal minor. Kita dalam kesatuan, dalam kesepakatan. Itu hal-hal yang semula kita lakukan, saudara. Di awal pernikahan kita. Pernikahan saya sama mereka belum sampai 2 tahun, saudara. Masih hitungan baru. Kami pun sudah mengalami yang namanya tanda-tanda kesuaman, saudara. Apalagi saya pikir yang ada puluhan tahun. Makanya saya salut sama anak-anak Tuhan, saudara, yang puluhan tahun tetap mesra dan tetap dalam kesatuan. Karena saudara, saya tahu tidak mudah. Semua karena kasih karunia Tuhan. Amin. Lakukanlah hal yang dulu kamu lakukan. Tapi ini bukan bicara mengenai kegiatan pekerjaan atau manifestasi, saudara, bukan. Ini bicara mengenai posisi hati. Lakukanlah apa yang hatimu dulu lakukan, sehingga dalam manifestasi kita lakukan juga, saudara, tanda cinta kita kepada Tuhan. Saya melihat di Alkitab seringkali cinta mula-mula itu gampang kok ciri-cirinya. Banyak berdoa, banyak baca firman, dan berpuasa. Gak ada orang yang cinta mula-mula sama Tuhan yang gak intim dalam doanya dengan Tuhan. Pasti pengennya kunci kamar, sujud, berdoa. Itu orang cinta mula-mula biasa begitu, saudara. Biasanya begitu. Yang kedua pasti harus akan firman. Yang ketiga, mempersembahkan hidupnya, bahkan mengambil puasa. Kita lihat di semua pelayanan hamba-hamba Tuhan di Alkitab umumnya juga sama, saudara. Cinta mula-mulanya Daniel gimana sih? Dia puasa 40 hari, saudara. Tuhan Yesus pun puasa 40 hari. Itu ciri-ciri orang cinta mula-mula. Saya nggak bilang harus 3 itu saja, saudara, tapi 3 ini paling umum. Ada orang yang cinta mula-mula mungkin ciri-cirinya adalah sering besukin orang, itu juga bagus, saudara. Tuhan bilang lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Bukan karena manifestasi kegiatannya loh, saudara ya. Bukan karena agamawi, bukan karena Allah itu baik, bukan. Tapi karena hatimu yang mau melakukannya, saudara. Karena hatimu merindukan Tuhan. Karena begini, saudara, ada warning Tuhan. Jika tidak demikian, perhatikan. Aku akan datang kepadamu dan aku akan mengambil kaki dianmu dari tempatnya. Jikalau engkau tidak bertobat. Kemuliaan Tuhan akan diambil, saudara. Saudara tahu nggak arti kemuliaan Tuhan? Salah satunya dalam bahasa Ibrani itu namanya kabod. Kabod itu kemuliaan Tuhan. Tetapi saudara, tahu nggak apa kata yang dipakai oleh bangsa Israel untuk menggambarkan saat kemuliaan Tuhan sudah pergi, saat Tuhan beranjak dari mereka? Tahu nggak apa kata-kata yang dipakai? Ikabod. Kabod berkata kemuliaan Tuhan ada di sini. Ikabod berkata kemuliaan Tuhan sudah pergi. Cuma nambah 1 huruf, saudara, mengubah semuanya. Begitu mudahnya kemuliaan Tuhan pergi, saudara. 1 kabod, 1 ikabod. Kalau kita nggak kembali ke cinta mula-mula, saudara, Tuhan bilang, nah, api yang ada padamu, glory yang ada padamu, bisa memindahkan ke tempat lain. Api dan kemuliaan Tuhan di tempat di gereja ini, saudara, di keluarga saudara, dalam usahamu, bisa pergi. Kalau kita tidak kembali melakukan apa yang dulu kita lakukan. Bukan karena terpaksa, saudara. Bukan karena kita mau benar secara rohani atau secara agama. Tapi karena hati kita mau kembali ke posisi seorang mempelai yang mau mencintai mempelainya dengan segenap hati. Ada kemesraan, ada kesepakatan, ada kesatuan. Dan semuanya akan mengalir, saudara. Pelayananmu akan kembali manis. Orang-orang yang menikmati pun akan berbeda, saudara, rasanya. Antara orang yang melakukan, meskipun dengan sangat excellent, sebuah rutinitas agama, dengan orang yang melakukan karena cinta. Beda, saudara. Ada orang yang karena cinta gak ingat waktu, saudara.
Orang yang karena cinta nggak hitung uang. Orang yang karena cinta nggak melihat batas tenaga dirinya. Orang yang karena cinta bahkan siap beri nyawa. Kalau engkau melakukan sesuatu karena cinta, seperti semula engkau lakukan, akan sangat berbeda kalau engkau lakukan dengan karena terpaksa, saudara. Lain rasanya. Nah, inilah contoh, saudara, kesuaman karena kejatuhan manusia. Kalau kita rangkum singkatnya, penyebabnya dua, saudara. Merasa kaya. Kedua, karena nggak tahu. Makanya bahaya, saudara. Solusinya apa? Kembali lakukan apa yang dahulu kau lakukan. Tapi sebenarnya malam hari ini, saudara, poin utama pemberitaan firman Tuhan bukan di sini. Meskipun saya harus sampaikan ini dulu karena mungkin dari kita ada yang di level 1, ada di kategori 1 ini, saudara. Pesan Tuhan itu menguatkan kita, relakanlah hatimu dan bertobatlah. Supaya kaki dia tidak diambil dari hidupmu, saudara. Kalau Tuhan beranjak pergi, apalah artinya pekerjaan pelayanan kita? Apa artinya, saudara? Tapi poin saya yang lebih utama malam hari ini, saudara, adalah hal yang jarang disampaikan. Next, ada sebuah kesuaman karena kehendak Tuhan. Dan saya merasa ada anak-anak Tuhan yang Tuhan izinkan mengalami ini, saudara. Dan semoga apa yang akan Tuhan sampaikan bisa membangkitkan semangat saudara. Contohnya apa, saudara? Kesuaman atas kehendak Tuhan. Itu kisah yang terkenal, kita semua mungkin sama-sama tahu. Saat Elia melawan nabi-nabi Baal di Gunung Karmel, saudara. Dan mereka berduel untuk memperhadirkan mujizat. Siapa yang bisa mendatangkan api dan membakar korban di altar sampai habis. Yang Tuhannya lakukan itu, dialah Tuhan Allah Israel. Dan kepada Tuhan itulah seluruh Israel harus menyembah. Dan kalau saudara baca di 1 Raja 18, sebelum saya baca ayat 34, backgroundnya saudara sudah hafal ya. Nabi-nabi Baal sehari-harian saudara berusaha berdoa. Bahkan mereka melakukan ritual penyiksaan diri. Mereka sayat-sayat diri mereka supaya Tuhan di mereka mendatangkan api, membakar korban. Tapi tidak ada api yang datang, saudara. Bahkan Elia mengejek, mungkin kurang keras sekali teriakan kamu. Mungkin Tuhan kamu sedang tidur, digituin sama Elia, saudara. Dan mereka berteriak-teriak, menyayat-nyayat tubuh mereka dan gak ada apa-apa, saudara. Dan saatnya datang buat Nabi Elia, gilirannya untuk berdoa. Seperti biasa, saudara, dia ambil batu. Dikatakan, saya nggak tulis di depan, tapi saudara bisa baca di rumah. Dia ambil 12 batu, saudara, melambangkan 12 suku Israel. Dia buat sebuah mezbah, dia buat sebuah altar. Dan yang unik, saudara, ini parah uniknya, saudara. Kenapa? Karena nggak ada orang buat mezbah, bangun parit, betul, saudara ya. Dia buat parit, dia buat selokan di sekitar mezbah itu, saudara. Dan yang lebih gila lagi, saudara, dia letakkan korban, dia potong-potong korban itu, sembelihan daging yang terbaik buat Tuhan, dan dia taruh di atas 12 batu, di atas mezbah. Dia buat parit, tapi yang lebih unik lagi dilakukan, saudara. Ayat 34. Sesudah itu Elia berkata, penuhilah 4 buyung dengan air, dan tuangkanlah ke atas korban bakaran dan ke atas kayu api itu. Elia sedang bilang kepada bujang-bujangnya, hamba-hambanya, tuangin air ke atas daging korban bakaran yang di atas mezbah, bahkan kayu api di bawahnya tuangin air juga. Air melambangkan, saudara, seperti kesuaman. Karena apapun disiram air, jadi ini nggak panas lagi, saudara. Nggak on fire lagi. Tapi dibilang dingin juga mungkin nggak dingin, karena ya yang dingin kan es ya, bukan air, saudara ya. Ya suam lah. Ada sebuah korban yang basah, saudara. Ada sebuah korban yang basah di mezbah, dan dia mengalami sebuah hawa kesuaman unik karena korbannya tetap di altar. Oke, kalau hidup kita seperti korban, saudara, orang-orang yang mengalami seperti ini, dia itu hidup dalam penyembahan, dalam altar. Tapi Tuhan izinkan hawa kesuaman datang. Tuhan izinkan seakan-akan, saudara, tidak akan terjadi pencurahan api lawatan Tuhan, seakan-akan tidak akan terjadi, loh, saudara. Mau gimana terjadi? Basah, mau dagingnya basah, kayu apinya basah. Bahkan saudara baca terusannya, kemudian katanya, buatlah begitu untuk kedua kalinya, saudara. Jadi nggak cuma sekali tuangin air,
buat untuk kedua kalinya. Dan setelah mereka berbuat begitu untuk kedua kalinya, kemudian Elia berkata lagi, basahin lagi, banjirin, buatlah begitu untuk ketiga kalinya. Ini air yang dituangkan begitu banyak ke atas korban yang diam di altar, saudara. Ke atas hidup seorang hamba Tuhan yang hidup di dalam penyembahan. Dan saudara perlu tahu, Elia artinya apa nama Elia? Elia Tuhan adalah Yahweh. Elia ini melambangkan Tuhan, saudara. Arti nama Elia adalah Tuhan adalah Yahweh. Itu arti nama Elia. El itu Tuhan. Seakan-akan seperti Tuhan yang menuangkan air, saudara, ke atas korban itu. Padahal hanya satu yang korban inginkan, api, Tuhan. Curahkan api lawatanmu, Tuhan. Tapi kenapa Elia, Tuhan yang adalah Yahweh, yang nuangin air sampai banjir? Kenapa kayuku basah? Kenapa penyembahanku, Tuhan? Kenapa pengorbananku seakan-akan basah? Seakan-akan bukannya api yang datang, bukannya jiwa-jiwa yang dilawat, api yang mencurahkan, api yang mengubahkan mereka. Kok yang terjadi malah kebekuan dan kesuaman, saudara? Itu mungkin curhatan hati korban yang di mesbah itu. Padahal yang diinginkan korban cuma api, saudara, supaya terbakar habis. Tapi Elia yang adalah Tuhan adalah Yahweh, arti namanya Tuhan yang menghendaki, tuangin air, banjirin air, pastiin kayunya lembab, kalau perlu becek. Saya mau bilang sama saudara, ini sangat berbeda dengan kesuaman kategori pertama. Kalau engkau hamba Tuhan yang hidup di altar Tuhan, engkau diam dalam altar Tuhan, engkau dalam penyembahan. Apapun yang terjadi, meskipun kebekuan, meskipun penolakan, orang dingin sama engkau, saudara. Engkau nggak melihat ada kelawatan terjadi, padahal engkau mencurahkan hatimu buat Tuhan. Kau lihat jiwa-jiwa terkesan stagnan, keluargamu mungkin perubahannya sangat pelan, anak-anakmu masih juga nakal, masih juga berontak. Tapi kalau hidup, engkau nggak beranjak dari pos altarmu, saudara. Engkau tetap di atas mesbah itu. Tuhan, ini dagingku, ini korbanku, Tuhan. Aku nggak nyembah Tuhan karena feeling. Aku nggak nyari apa namanya, saudara? Merinding kalau baru Tuhan ada, enggak. Bahwa penyembahan adalah pengorbanan hidup yang taat sama Tuhan. Kekudusan adalah gaya hidupku. Tetapi yang terjadi, saudara, air yang buat seakan-akan hawa beku, hawa suami. Kau lihat itu mungkin dalam istrimu, dalam anakmu, dalam suamimu. Kau setia. Tapi kau merasa suam, lembab. Dan seakan-akan api itu hampir pasti mana mungkin bisa membakar sesuatu yang basah. Akan dikatakan di ayat 35 next. Air itu mengalir sekeliling mesbah, saudara. Bahkan paritnya saja, selokannya aja penuh dengan air. Begitu banyak air. Dan saya mau bilang yang lakukan bukan si korban, bukan si korban yang di altar, bukan Elia. Tuhan adalah yang. Tapi saya mau bilang sama saudara, kalau engkau hamba-hamba Tuhan yang mengalami kesuaman di kategori kedua, bersukacitalah, saudara. Bangkitlah harapan, bersoraklah, karena Tuhan akan segera menyatakan kemuliaan. Tuhan izinkan yang mustahil terjadi. Tuhan izinkan yang gak logis terjadi. Bahkan mungkin iblis sempat tertawa. Mungkin saya pikir mungkin Nabi Baal juga sempat tertawa melihat Elia. Ini kan adu jotos kita untuk siapa datangin api dan bakar. Dia malah bikin air. Ketawa mungkin, saudara. Dan mungkin iblis tertawa atas hidup kita. Sam, udah setia melayani. Dapat apa sih, Sam? Hawanya gitu-gitu aja. Pak Sigit pasang CCTV maka Paul kemarin seharian gitu. Dapat apa sih? Kita mungkin merasa Tuhan, kok saya nggak lihat manifestasi apa-apa ya Tuhan. Tapi Rohmu membawa aku terus tetap di altar Tuhan. Aku nggak beranjak dari sini Tuhan. Meskipun aku basah, meskipun aku lembab, meskipun yang aku inginkan yang terjadi malah sebaliknya, saudara. Tapi hamba Tuhan yang seperti ini, saudara, korban-korban yang seperti ini bilang, nah, tempatku tetap di mesbah, tempatku tetap di altar.
Dan saya mau bilang sama saudara, jangan berani engkau beranjak dari sana, saudara. Jangan sekali-kali engkau beranjak. Karena Tuhan akan membuat sesuatu yang luar biasa. Dikatakan kemudian pada waktu mempersembahkan korban petang, saudara harus ingat, bahkan parit pun sudah banjir dengan air, saudara. Tampillah Nabi Elia dan berkata, ya Tuhan Allah Abraham, Ishak dan Yakub Israel, pada hari ini biarlah diketahui orang. Ini momen yang luar biasa, saudara. Karena yang mustahil akan terjadi, yang gak terbayangkan akan terjadi, yang iblis tertawakan akan kembali kepada dia, saudara. Saat Elia berkata, ya Tuhan Allah Abraham, Ishak dan Yakub, Allah Israel, pada hari ini biarlah diketahui orang. Yang pertama, saudara perhatikan ini doa yang mengatakan mujizat, saudara. Ini doa yang mendatangkan api Tuhan. Elia berkata, Tuhan, satu, bahwa Engkaulah Allah di tengah-tengah Israel. Kedua, bahwa aku ini hamba-Mu. Meskipun tanpa tanda-tanda ajaib sekalipun, Tuhan. Meskipun di kemarin-kemarin seperti gak ada terobosan, Tuhan. Kau tahu aku ini hamba-Mu. Itu hal yang kedua yang Elia sampaikan. Dan yang ketiga, bahwa atas firman-Mu lah aku melakukan segala perkara ini. Elia sedang bilang, Tuhan, aku berdiri di sini berhadapan dengan 800 lebih Nabi Baal karena-Mu. Karena firman-Mu aku berdiri seperti seorang yang sendirian. Seperti orang bodoh, ditertawakan dunia, ditertawakan iblis, kok taruh korban terus basahin lagi. Tapi saya mau bilang sama saudara, doa yang seperti ini itu menggetarkan Tuhan. Elia sedang bilang, Tuhan, hanya Engkau Allah. Yang kedua, Tuhan, aku hamba. Yang ketiga, Tuhan, atas firman-Mu lah aku melakukan segala perkara. Saudara, orang tua mana? Orang tua mana kalau saudara orang tua ya, yang anakmu datang kepada gue bilang gini, Papa, hanya Engkau, Papa Mama yang ku sayang, ku cinta. Kedua, Papa Mama, aku anakmu yang kau kasihi. Yang ketiga, Papa Mama, yang akan aku lakukan berikut ini karena Engkau yang suruh kan. Karena saudara yang sebagai orang tua yang suruh, kira-kira saudara, ada nggak yang akan saudara tahan-tahan dari anak? Yang datang dalam penyembahan, datang dalam penghormatan kepada orang tua, datang dengan mengakui identitasnya sebagai anak yang dikasih. Dia tahu siapa dirinya. Dan yang datang berdiri di atas mandatnya Tuhan sendiri. Datang atas mandat orang tua sendiri, saudara. Mau minta ongkos ke, mau minta buat uang jajan, saudara, saya yakin saudara diberikan. Karena ini doa yang menggetarkan hati Bapak. Itu doa yang kalian naikkan, saudara, sesaat sebelum mujizat terjadi. Tiga ini, saudara, kalau engkau butuh api Tuhan turun secara supranatural, saudara, dalam segala aspek hidup kita, getarkan hati Tuhan. Maka firman Tuhan berkata dalam Yesaya, kecemburuan pula yang akan melakukan ini semua. Kecemburuanku akan anakku, akan hambaku lah yang akan melakukan ini semua. Yang mustahil sekali. Dikatakan ayat 37, saudara. Elia berkata, jawablah aku ya Tuhan, jawablah aku supaya bangsa ini mengetahui bahwa Engkaulah Allah. Ya Tuhan, dan Engkaulah yang membuat hati mereka tobat kembali. Ayat 38. Lalu turunlah api Tuhan menyambar habis korban bakaran, kayu api, batu, dan tanah itu. Bahkan air yang dalam parit itu habis dijilatnya. Ayat 39. Ketika seluruh rakyat melihat kejadian itu, sujudlah mereka serta berkata, Tuhan, dialah Allah. Tuhan, dialah Allah. Happy endingnya saudara ya? Ada amin? Bertahan. Wahai hamba-hamba Tuhan yang saya tahu saudara semua setia. Saudara mungkin bisa jatuh bangun dalam Tuhan, tapi saya beriman hati saudara murni sama Tuhan. Bertahan. Kalau Tuhan izinkan kedinginan terjadi, saudara, kebekuan, kesuaman, saat engkau setia, saat engkau tahu Tuhan, hatiku berkobar buat Tuhan, tapi sekelilingku seperti ingin memadamkan apiku. Orang tuaku bilang, nah gak usah pelayanan. Ada orang tua itu, saudara. Yang penting ranking, anak-anak muda. Jangan beranjak dari Tuhan. Doakan orang tuamu. Atau mungkin kalau saudara berusaha dipadamkan oleh pasanganmu, Mam atau Pi,
Kita nggak usah terlalu semangat lah ikut Tuhan, aneh-aneh aja gitu ya. Repot tahu gitu saudara ya. Ikut Tuhan repot loh saudara. Bangun jam 4 pagi berdoa ya Bu Janet ya. Enggak jam 4, jam 3 bangun. Repot kali kan, mungkin anak bisa berkata begitu, kakak bisa berkata, suami, istri bisa berkata gitu. Saudara, mungkin Tuhan izinkan sekeliling kita seperti ada air yang ingin memadamkan apimu. Oma ngapain sih ke gereja? Oma udah tua, jauh ke gereja Tanjung Priok lagi Oma gitu. Misalnya saudara ya, misalnya. Saudara, kau seperti korban di atas mesbah yang basah dan dipadamkan kanan kiri saudara. 3 kali dituangkan air bahkan sampai sekelilingmu penuh air saudara. Dan kau nggak melihat apa yang kau rindukan terjadi. Karena Tuhan melakukan yang lebih besar dari yang kau bayangkan. Api yang turun dari langit itu saudara bahkan menghabisi air di parit, melebihi korban, melebihi kayu yang telah basah. Parit yang penuh air pun habis dijilat api. Untuk kemuliaan yang besar ada pengorbanan yang besar. Untuk terobosan yang besar perlu ketaatan saudara, dan penyerahan diri yang total sama Tuhan. Sehingga buahnya akan sangat manis, bukan cuma buat saudara. Bahkan seisi keluargamu, orang-orang di sekitarmu, saudara, teman kantor, bahkan jemaat akan berkata, Tuhan dialah Allah. Tuhan yang Persifan memang dia Allah. Tuhan yang Bufebe memang dia Allah. Tuhan yang El memang dia Allah. Karena mereka melihat api yang supranatural. Lawatan telah terjadi saudara. Saya berdoa saudara, kalau kita mungkin awal tahun di kategori 1 saudara, yuk pindah ke kategori 2 saudara. Nggak selalu kesuaman itu jelek, tapi yang penting lakukan apa yang semula kau lakukan. Jaga hatimu tetap karena cinta, bukan karena terpaksa saudara. Karena cinta. Ada amin? Para suami menikah istri karena cinta ya, bukan karena udah berjanji di hadapan Pak Pendeta dan Tuhan, kalau sampai saya cerai aibnya di Facebook ini gila gitu ya. Kalau saudara stay sama istri karena itu karena terpaksa, bukan karena cinta saudara. Para istri saat masakin suami, saat mohon maaf saya ngomong apa adanya, saat suami minta jatah saudara ya, jangan kau berikan, baik itu masakanmu, baik itu tubuhmu, baik itu mungkin pelayananmu, karena nasib Tuhan gitu saudara. Nasib ini, nasib ibu rumah tangga begini nih gitu ya. Jangan saudara, jangan lakukan karena terpaksa, lakukan karena cinta. Mantap kalau karena cinta saudara. Anak-anakmu pun saudara itu ikut berbunga-bunga bersama orang tuanya. Ada amin saudara? Yuk kembali lagi seperti pengantin baru. Ada amin saudara. Karena itu yang Tuhan ingin kita mempelai kok saudara. Kita hidup di dunia ini kan mempersiapkan diri sebagai mempelai, nggak bercacat, nggak bernoda. Suamimu dan istrimu adalah persiapanmu untuk menjadi mempelai bagi mempelai yang sesungguhnya, Tuhan Yesus. Jadi mari saudara, karena cinta bukan karena terpaksa. Sebagai penutup saya memberikan satu contoh tokoh di Alkitab yang hidupnya selayaknya korban di atas mezbah yang basah. Namanya Yohanes Pembaptis. Namanya Yohanes Pembaptis. Dan lucu, nggak lucu sih, uniknya adalah Yohanes Pembaptis, firman Tuhan bilang dia memiliki roh Elia. Dia dinubuatkan sama Yesaya, akan datang sebelum Mesias datang seseorang yang dipenuhi oleh roh Elia, mempersiapkan jalan buat Tuhan. Dan dialah Yohanes Pembaptis. Dan Yohanes Pembaptis saudara adalah ciri orang yang hidup di atas mezbah yang basah. Dikatakan, ya Lukas 1 ayat 17, maka Yohanes Pembaptis ia akan berjalan mendahului Tuhan dalam roh dan kuasa siapa saudara? Elia. Yohanes Pembaptis seperti gambaran Elia di perjanjian baru saudara. Dan apa yang dilakukan saudara? Next, Matius pasal 3. Ini ayat terakhir saudara ya, sebentar lagi selesai. Pada waktu itu tampillah Yohanes Pembaptis di padang gurun Yudea. Saya mau saudara perhatikan kata-kata padang gurun. Pada waktu itu tampillah Yohanes Pembaptis di padang gurun Yudea dan memberitakan ini saudara. Bertobatlah, sebab kerajaan sorga sudah dekat. Sesungguhnya dialah yang dimaksudkan Nabi Yesaya ketika ia berkata, ada suara orang yang berseru-seru di mana saudara? Padang gurun. Di padang gurun. Persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya. Nah, perhatikan ini luar biasa saudara. Di awal dikatakan Yohanes tampil di mana saudara? Padang gurun Yudea.
Nubuatan Yesaya ribuan tahun sebelum Yohanes Pembaptis lahir, atau ratusan tahun sebelum dia lahir, saudara, berkata apa? Dia akan seperti suara orang yang berseru-seru di mana? Padang gurun. Padang gurun. Saya mau tanya saudara, padang gurun itu banyak orang apa sedikit orang? Dikit. Padang gurun secara umum saudara, ini padang gurun, dia bukan kota saudara, dia bukan pemukiman. Yohanes Pembaptis harus memisahkan diri ke padang gurun saudara. Dan perintah Tuhan buat dia adalah untuk menjadi sebuah korban di padang gurun yang bersuara, yang berseru-seru, bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. Persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskan jalan baginya. Paling banter ya saudara ya, yang dengar dia yang lewat 1, 2, 3 orang. Ini hamba Tuhan sangat diurapi. Ini hamba Tuhan yang Tuhan Yesus bilang, di antara semua orang yang lahir dari rahim wanita, saudara, gak ada yang seperti Yohanes Pembaptis, karena dia punya roh Elia. Di Lukas 1 dibilang, dari rahim aja, dia sudah dipenuhi Roh Kudus. Saudara. Makanya saat Maria ibu Yesus datang ke Elizabeth, dikatakan bayi itu, Yohanes Pembaptis bergejolak, nendang-nendang perut ibunya, karena dari bayi sudah dipenuhi Roh Kudus. Kalau kita mungkin kepenuhan Roh Kudus umur 17 tahun, gitu saudara. Kita kepenuhan Roh Kudus umur 14 tahun, umur 20 tahun, 30 tahun. Yohanes Pembaptis Tuhan perluaskan dipenuhi Roh Kudus dari sejak bayi. Saudara. Tapi hidupnya dia harus khotbah, dia harus berdeklarasi saudara, dia harus berseru layaknya orang gila karena nggak ada yang dengerin. Di padang gurun itu paling orang-orang pelintas aja saudara, dan dia berteriak-teriak, bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. Dan hari ke hari dia lakukan saudara, nggak makin nambah jemaatnya saudara. Namanya padang gurun, siapa yang mau tinggal di padang gurun? Dia melakukan itu seperti korban yang diberikan air basah. Gila gitu. Harapannya adalah dia khotbah di hadapan banyak orang supaya dia bisa bilang bertobat. Kan Tuhan bilang suruh katakan ke orang bertobat. Kalau nggak ada orangnya gimana Tuhan? Kalau sedikit yang mendengar, apa nggak optimal Tuhan? Dan bukan cuma sampai sana, saudara, dikatakan di ayat berikutnya, ayat next. Yohanes memakai jubah bulu unta dan ikat pinggang kulit, dan makanannya belalang dan madu hutan. Ini bukan cuma orang yang teriak-teriak kayak orang gila saudara, ini orang aneh. Bajunya bulu unta, ikat pinggang kulit, dan makanannya belalang dan madu hutan. Dia dipanggil Tuhan memimpin Israel untuk bertobat, tapi kira-kira orang seadanya ada yang mau ikutin nggak saudara? Makanannya aja belalang dan madu hutan. Jemaatnya siapa saudara? Temennya siapa? Siapa di sini yang kalau saudara punya teman, saudara kenalan sama orang, dia hanya makan seledri dan yang lain. Dia hanya mau makan seledri, nggak mau daging, nggak mau apa. Kira-kira saudara mau gaul sama dia nggak? Diajak, makan yuk, makan seledri di kantor gitu. Ngapain lu dia makannya seledri doang saudara? Udah orang kayak orang gila, teriak-teriak sendiri nggak ada orang saudara. Dibuat Tuhan aneh. Sehingga mungkin kalau bagi dunia tertawaan mas saudara ya. Orang kok tinggal di padang gurun, teriak-teriak. Makannya belalang madu hutan, orang mati aja, nggak ada nilainya buat masyarakat saudara gitu. Ini nilainya buat peradaban apa gitu? Korban di atas medan basah. Itu Yohanes Pembaptis. Hari sehari dia setia khotbah. Mungkin cepatnya nggak nambah, pengikutnya nggak nambah, ya padang gurun sudah. Dan saat saya menemukan itu Tuhan bilang lagi, nah itu yang aku bawa engkau saya saudara. Dan beberapa dari saudara lakukan. Karena Tuhan ingin engkau khotbah bukan buat manusia. Kalaupun hari ini datang satu orang saudara, saya nggak akan kompromi firman Tuhan. Yang saya khotbahkan sama. Karena bagi saya pendengar saya Tuhan. Yohanes Pembaptis tahu. Saat dia berteriak bertobatlah kerajaan Allah sudah dekat, dia nggak sedang melakukan buat manusia saudara. Tujuan dia bukan nambah jemaat, tujuan dia bukan nambah pengikut. Tujuan dia adalah aku mau menggetarkan hati Tuhan. Aku dipisahkan untuk memuliakan namamu. Kalau aku harus deklarasi, harus doa sendirian pun pagi-pagi subuh-subuh nggak ada yang datang, saudara. Jreng-jreng, itu kayak Yohanes Pembaptis. Teriak-teriak berdoa di padang gurun. Berteriak Tuhan, ambillah makanmu Tuhan. Curahkan. Saya mau bilang sama saudara, bagi manusia sia-sia karena seakan-akan nggak ada yang menghargai dan nggak ada yang mendengarkan. Tapi ada sebuah telinga di surga yang siang dan malam mengarahkan baik mata dan telinganya ke tempat itu. Dan yang luar biasa dikatakan ayat kelima saudara, ada waktunya di ayat
jadikan. Maka datanglah kepadanya penduduk dari Yerusalem, seluruh Yudea, dan seluruh daerah sekitar Yordan, karena kecemburuan Tuhan Allah semesta alam yang melakukannya. Dia gak butuh promosi, dia gak bikin billboard, dia gak cari kota-kota yang ramai supaya jadi pendeta terkenal, saudara. Dia lakukan yang Tuhan suruh. Dia berdoa layaknya Elia berdoa, Tuhan Engkaulah Allah Israel. Yang kedua, Tuhan aku ini hamba-Mu. Yang ketiga, Tuhan aku berdiri karena firman-Mu. Dan saudara, kau diam saja di sana, maka aku yang mendatangkan kota-kota, maka aku yang mendatangkan bahkan provinsi datang kepadamu. Yerusalem bicara kota besar, saudara. Di Israel zaman itu nggak ada kota lebih besar pada Yerusalem. Dan penduduk Yerusalem harus ramai-ramai ke padang gurun Yudea, harus ramai-ramai ke sungai Yordan, karena ada hambanya yang diurapi di sana, karena ada korban yang telah dibakar dengan api, dan orang mau api itu. Sekalipun dia seakan-akan yang ngapain, saudara. Dunia menertawakan, iblis juga menertawakan, saudara. Dia ditolak. Dia aneh. Dia nggak seperti orang pada umumnya, saudara. Dia nyentrik. Dia makan belalang, madu. Baju dia bulu unta. Tapi semua korban yang Tuhan sedang persiapkan, sehingga api dari surga turun. Firman Tuhan nggak pernah mencatat sekalipun, saudara, Yohanes Pembaptis melakukan mujizat. Setahu saya ya, saudara ya, setahu saya firman Tuhan nggak pernah mencatat Yohanes Pembaptis menyembuhkan orang. Murid Yesus saja pas zaman belum pencurahan Roh Kudus sudah menyembuhkan orang, sudah mengusir setan. Tapi Yohanes Pembaptis, saudara, satu pun mujizat, baik mengusir setan, menyembuhkan orang sakit, membangkitkan orang mati, nggak pernah itu sakit apa. Tapi saya mau tanya sama saudara, apa yang membuat seluruh Yerusalem datang sama dia? Apa yang membuat seluruh Yudea datang sama dia? Apa yang membuat orang-orang di sekitar sungai Yordan datang sama dia? Satu, api Tuhan. Dan Tuhan bilang kepada saya, nah, inilah format, inilah metode lawatan kegerakan yang aku melakukan di tempat ini. Saya tahu kok, saudara, dari 2 tahun 3 tahun lalu saya sering kali khotbah hanya buat Tuhan. Kalau waktu itu jemaat mungkin antara belum nangkap, belum siap, saya seperti Yohanes Pembaptis. Saya tahu saya gila-gilaan buat Tuhan, saya tahu saya melakukan hal-hal yang gila yang saudara semua nggak habis pikir. Dan saudara pun akhirnya ketularan. Beberapa saudara sudah mulai gila sekarang buat Tuhan ya, saudara ya. Tapi saat sepi, sekarang saya nggak merasa sendirian, saudara. Tapi dulu saat saya merasa sendirian, saya teringat akan hal ini. Betapa indah, saudara, hidup untuk satu audiens. Betapa mulia hidup hanya untuk satu audiens, Tuhan. Elok kalau kau harus main drum, main keyboard, dan cuma datang Pak Gembala sama PS Ivan, mainkan itu buat Tuhan. Sama seperti kau main buat depan jutaan orang. Sama seperti Yohanes Pembaptis bergetar. Dia nggak peduli, saudara, siapa yang dengar. Dia tahu telinga di surga mendengar. Dan sekalipun nggak ada apa-apa terjadi, suatu saat seluruh Yerusalem, seluruh Yudea, bahkan sampai sekitar Yordan harus datang kepadanya. Lawatan terjadi. Saudara, ada banyak model lawatan yang Tuhan bisa lakukan. Ada banyak contoh kegerakan rohani yang bisa Tuhan lakukan. Tapi saya merasa saya harus sampaikan ini, saudara. Yang Tuhan mau buat di tempat ini adalah modelnya Yohanes Pembaptis. Orang yang berteriak-teriak di padang gurun, orang yang melakukan seakan-akan seperti bodoh. Bu Janet ngapain sih tidak setia teriak-teriak deklarasi pagi-pagi, nggak ada yang dengar. Jemaat juga nggak ada yang ikut, Bu Janet jarang yang ikut gitu ya. Zoom call juga yang ikut malah dari New Zealand, saudara ya. Yang ikut malah dari luar negeri gitu ya. Kamu ngapain sih? Teruskan. Saya tahu ada banyak sahabat Tuhan di sini yang ngelakuin maintenance gereja, saudara, nggak ada yang lihat. Saudara nggak tahu berapa jam Kak Paul kasih Pak Sigit luangkan waktu untuk mengatur semua dengan baik. Saudara mungkin nggak tahu berapa pengorbanan guru sekolah minggu, guru sekolah ceria. Mereka nggak digaji, saudara. Mereka berkorban, bukan cuma waktu, tapi juga uang, bahkan tenaga. Pemusik, saudara, paling pemusik diberikan sekali-sekali, saya tahu. Natalan paling yang baru agak gede. Sesanya, saudara, mereka korban. Penari, apalagi, saudara. Karena menari itu capek sekali, saudara. Bukan tadi yang lain tidak berkorban. Menari itu capek, saudara. Kau persembahkan tubuhmu sebagai korban ibadah yang sejati. Saya mau bilang sama saudara, ada waktunya
seluruh Yerusalem, seluruh Yudea, sekitar itu datang. Ada waktunya Tanjung Priok, Jakarta, Indonesia berkata, dialah Allah. Allahnya Elia, Allahnya Yohanes Pembaptis, Allahnya jemaat GSPDI Philadelphia Tanjung Priok, dialah.